Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, baik ibadah secara online maupun onsite. Di tempat ini mari sama-sama kita satukan hati, satu pikiran untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Kita ada sampai hari ini karena anugerahnya, di mana kita sudah melewati bulan April dengan baik, dengan penyertaan Tuhan, dan kita memasuki awal bulan Mei. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Untuk itu mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami boleh beribadah di tempat ini, memuji membesarkan nama Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan, juga kami akan mendapat perjamuan kudus serta pengurapan yang mengalir melimpah daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berkati pelayan-pelayan-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu baik yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite. Darah kami dipulihkan, diberkati, diubahkan, disembuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Tuhan, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan katakan Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama
Setiamu yang tak berkesudahan, rahmatmu yang tak pernah habis, tanganmu yang perkasa yang selalu menjaga, menopang, melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang turun atas dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya.
tiada berkesudahan. Amin. Allah bangkit, amin. Amin. Allah hidup, haleluya. Yes. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin.
akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati juga untuk menerima perjamuan kudus disertai dengan pengurapan. Begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita sehingga Dia mengorbankan dirinya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan tinggalmu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
mengucap syukur Tuhan. Dari tempat ini kami bawa korban syukur kami ke hadirat. Kami ada berkat anugerah kasih karunia Tuhan tadi. Kami hidup karena karya salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur kuasa kebangkitan membangkitkan iman rohani malam hari ini. Tuhan Yesus berbicara atas setiap kami. Sampaikan Tuhan pesan-pesan. Uribi ais bajak setiap hati kehidupan kami. Inarata kasya baharui setiap hidup kami malam hari ini. Oleh kebenaran firman kami boleh kuat di dalam Uribi ais sikidelantis. Oleh kebenaran firman kami boleh hidup di dalam kebenaran.
Kami bersyukur, berterima kasih. Kuduskan, tahirkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tahirkan hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu menanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Saudara, mungkin para pendoa ada yang masih ingat ya, ketika Bapak hamba Tuhan dari Pakistan, yaitu Pendeta Munawar, ketika kita menyembah Tuhan, dia menyampaikan di dalam Kejadian ya, Kejadian 21 ayat 1 sampai 6, saudara. Tapi hari ini saya mau kembali bagikan, karena inilah yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya di tempat ini. Yuk kita melihat Kejadian 21 ayat 1 sampai 6. Ya, mungkin berbeda ya apa yang disampaikan, tapi saya percaya firman Tuhan iya dan amin. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang kedua kita baca bersama. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam apa saudara? Masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepada mereka. 3, kita baca kembali. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu siapa? Ishak. Yang dilahirkan Sarah bagi Abraham. 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. 5. Ayo kita baca. Adapun Abraham berumur berapa? 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. 6. Terakhir kita baca sama-sama. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Saudara, ini berbicara tentang janji Tuhan. Allah kita, Allah yang setia. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Kembali kepada ayat yang pertama. Saudara, saat kita berdoa memuji menyembah Tuhan lewat hambanya, Tuhan sampaikan pesan-pesan Tuhan ini. Ya, ini betul, ini kejadian waktu zaman siapa? Abraham dan Sarah. Tetapi kita kembali ke zaman hari ini, 2025. Ini kembali firman Tuhan ini digenapi, akan dinyatakan buat saudara-saudara dan saya di tempat ini di zaman di Abraham, tapi Tuhan akan nyatakan di tahun 2025 ini. Berbicara tentang janji Tuhan. Saudara, saya melihat kesetiaan janji Tuhan begitu nyata dalam hidup Abraham dan Sarah. Ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saudara, di sini kita melihat ada 3 hal yang Abraham kerjakan. Yang pertama, kita melihat ada ketaatan dalam hidup Abraham. Abraham itu taat. Ayat yang keempat kita melihat yuk. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, anakmu ketika berumur berapa hari? 8 hari. Disuruh apa? Disunat. Dikerjakan nggak? Dikerjakan. Taat nggak Abraham? Dia taat. Kita belajar tahun 2025 kita taat akan perintah-perintah Tuhan. Kita taat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti yang dilakukan Abraham. Di hari ini pun Tuhan mau setiap kita punya ketaatan akan kebenaran firman-Nya. Lalu apa yang kita melihat dalam hidup Abraham? Yang kedua, selain ketaatan, kesetiaannya Abraham. Ketika saat itu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Sarah akan
mengandung dan melahirkan seorang anak. Tapi saudara, di sini saya melihat waktu Tuhan menyampaikan janjinya kepada Sarah dan kepada Abraham bahwa engkau akan mengandung, apa yang terjadi? Sarah tertawa dalam hatinya, saudara. Ah, Tuhan main-main kali. Aku kan umurnya udah 75 tahun. Sudah tua. Mana mungkin aku sudah menopause. Mana mungkin aku akan mengandung. Di dalam hatinya Sarah tertawa. Kenapa? Ada keraguan. Mana mungkin Tuhan, aku punya anak, aku mengandung sedangkan aku sudah, maaf ya, mati head. Sudah menopause. Di sini saya melihat ketika Tuhan berjanji selama 25 tahun mereka, Abraham dan Sarah, itu tetap setia sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita baru, oh, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati, baru doa 1 minggu, 2 bulan, Tuhan engkau akan menjawab pergumulan persoalan dalam hidupku. Baru doa, baru setengah bulan, kita sudah kecewa. Tetapi saya melihat kesetiaan Abraham luar biasa. Dia selalu menanti-nantikan janji Tuhan. Bagi Abraham, karena dia usianya udah 100, untuk melahirkan Sarah, mempersembahkan anak buat Abraham itu nggak mungkin, mustahil. Makanya Sarah tertawa dalam hatinya. Kalau Sarah akan mengandung, itu mustahil katanya. Gak mungkin Tuhan, bagaimana orang yang sudah, maaf, menopause akan punya anak. Tapi dengar baik-baik, jangan pernah ada keraguan di dalam hati kita akan janji Tuhan, akan berkat Tuhan. Tahun 2025, bulan Mei yang baru kita masuk, saya percaya ada janji Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ada mujizat, ada keajaiban, ada pertolongan. Di mana tuntunan bulan Mei dikatakan, bulan Mei, bulan pemulihan bagi engkau. Yang percaya bersama saya, katakan amin. Begitupun kepada saudara dan saya di tempat ini. Kalau Tuhan berjanji kepada Sarah, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Hari ini percaya saudara, bahwa engkau akan mengalami janji Tuhan di tempat ini. Amin. Ada amin saudara? Seringkali saudara kita hanya memusatkan perhatian hidup kita hanya kepada janjinya Tuhan. Kok Tuhan belum jawab sih doa saya? Katanya Tuhan mau jawab doa saya. Tuhan membukakan jalan buat masalah persoalan pergumulan dalam hidup saya. Kok Tuhan belum jawab sampai hari ini? Saya sudah berdoa, saya sudah melayani, tapi kok Tuhan belum jawab? Dengar baik-baik, di bulan Mei ini fokus kita bukan pada janji Tuhannya. Fokus kita jangan kepada berkatnya, tapi mari Tuhan katakan, nak, fokuskan hidupmu kepada pribadinya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Seringkali kita fokusnya kepada apa? Berkatnya, betul nggak? Fokusnya pada janji Tuhan, karena Tuhan berjanji mau memberkati saya. Mana Tuhan? Di masa krisis seperti ini, usaha saya juga sepi-sepi aja Tuhan. Tapi dengar baik-baik, ayat yang pertama kita lihat, yuk kita baca. Seringkali kita sama, ketika Tuhan berjanji ada keraguan dalam hidup kita. Tapi mulai hari ini jangan memandang pada janjinya, berkatnya, tapi kita memandang pada pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita lihat 2-3, Tuhan memperhatikan Sarah. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa hidupmu, keluargamu, usaha, bisnis, ekonomimu diperhatikan Tuhan di bulan Mei ini? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan. Saya percaya hidup saudara dan saya tidak lepas dari perhatiannya Tuhan. Tuhan katakan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, bahwa Tuhan melakukan pada Sarah seperti yang dijanjikannya.
Hari ini saudara dengar baik-baik, janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan gak pernah lalai akan janjinya. Makanya Tuhan melihat kesetiaan Sarah, Tuhan melihat ketekunan Sarah, Tuhan juga melihat hatinya Sarah. Pernah ada keraguan, tapi Sarah tetap percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saya percaya hari ini ada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan hidup saudara dan saya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus memperhatikan hidup saya. Ada amin saudara? Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita tidak pernah memperhatikan. Orang yang terdekat dengan kita pun tidak pernah memperhatikan kita. Tapi Yesus selalu memperhatikan anak-anaknya. Ada amin? Oleh sebab itu kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita berterima kasih. Kita percaya saudara, penggenapan janji Tuhan kepada Sarah dan Abraham itu terjadi. Dinyatakan dalam hidup mereka. Ketika Tuhan berkata engkau akan mengandung dan punya anak. Saudara bisa dipikirin gak? 25 tahun mereka menantikan janji Tuhan ketika mereka punya keturunan. Bisa saudara bayangin? Kalau kita nunggu 25 tahun, kadang-kadang baru 10 tahun Tuhan mana ya janjinya. Katanya aku akan mengandung dan melahirkan. Tapi sudah 20 tahun aku belum punya anak. Dengar baik-baik. Abraham dan Sarah berapa tahun? 25 tahun. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang sebentar. Tapi dengar baik-baik, kalau Tuhan Yesus sudah berjanji pasti digenapi. Ada amin saudara? Makanya mari kuatkan iman kita, teguhkan iman kita. Kita jangan pandang pada janjinya, tapi kepada pribadi Tuhannya yaitu Yesus Kristus. Dia gak pernah lalai. Dia selalu setia kepada saudara dan saya. Tetapi yang gak setia siapa? Kita. Mari di bulan Mei ini terus kita menantikan janji-janji Tuhan. Ada amin saudara? Kita bersabar menanti jawaban yang dari Tuhan. Sesulit seberat apapun. Mungkin kita ketika menghadapi tantangan, masalah, persoalan dalam hidup kita lelah. Aku lelah Tuhan menantikan jawaban dari Tuhan. Aku capek Tuhan. Aku sudah berdoa tapi Tuhan belum pernah jawab doaku. Aku belum mengalami pertolongan Tuhan. Dengar baik-baik, Sarah Abraham 25 tahun, bukan waktu yang singkat saya katakan, untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi mereka tetap tekun, tetap setia untuk menantikan janji Tuhan. Tetap taat. Sarah semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan belum menggenapi janjinya, bukan Sarah semakin jauh sama Tuhan. Tidak saudara. Saya melihat, saya membaca firman Tuhan ini saudara. Justru Sarah semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Yuk, apapun masalah persoalan dalam hidup saudara, lekatkan kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kita di dalam Yesus, bahwa saya akan menerima jawaban yang dari Tuhan. Ada amin saudara? Saya percaya bulan Mei ini pintu-pintu anugerah, pintu-pintu berkat dicurahkan mengalir dalam hidup saya, ekonomi saya, keluarga saya, usaha bisnis ekonomi, pekerjaan pelayanan saya diberkati oleh Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini pesan Tuhan saudara buat saudara dan saya di bulan Mei. Tetap kuat teguh di dalam Yesus. Tetap pandang Tuhan. Tetap lekatkan hidup saudara dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Katakan kiri kanan, jangan menjauh dari Tuhan. Ada amin saudara? Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, kesulitan boleh ada, kita boleh alami, tapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk melakukan mujizat keajaiban dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Kita percaya punya Tuhan.
Mungkin kita berkata, nggak mungkin Tuhan. Sarah berkata, nggak mungkin Tuhan, usia aku sudah 75 tahun, aku mengandung. Dengan baik-baik. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kita. Ada amin, saudara? Amin. Kita semua di tempat ini memiliki pergumulan. Betul apa betul? Kita semua punya pergumulan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan di bulan Mei ini, apapun kesulitan pergumulan di dalam hidupmu, pastikan bahwa engkau berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Pastikan engkau memiliki iman bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidupmu. Kenapa? Karena aku bukan melihat janjinya, tapi aku melihat pribadinya, yaitu Tuhan Yesus. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan, dia juga sanggup memberi saudara dan saya kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara, apapun yang kita alami, terus berharap sama Tuhan Yesus, saudara. Kita belajar dari Sarah dan Abraham saat menanti-nantikan jawaban doa dalam hidupnya, menantikan janji-janji Tuhan. Mereka tetap berharap sama Tuhan Yesus. Amin. Katakan kiri kananmu, tetap berharap ya sama Tuhan Yesus. Amin. Di sini amin. Di rumah ada masalah, beban. Oh Tuhan, saya belum ya. Masalah saya berat, saya capek Tuhan, saya lelah Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, perbuat. Ya di sini amin, semangat. Pulang ke rumah melihat masalah pergumulan dalam hidup, kesulitan dalam ekonomi. Kita tidak berharap sama Tuhan, berharap sama manusia. Jangan saudara, jangan pernah kita berharap sama manusia. Pasti apa? Kecewa. Kalau saudara mau menerima janji Tuhan dalam hidupmu, tetap setia sama Tuhan. Katakan, saya mau setia, saya mau taat, saya mau terus tekun, saya mau terus mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Saya mau mendekatkan hidup saya semakin dekat dengan Tuhan. Itulah janji kita saudara. Yang kedua saudara, di akhir zaman ini, di masa-masa krisis dalam hidup kita, saya percaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu tekun, punya iman yang kuat teguh di dalam Yesus, tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak pernah meninggalkan Tuhan, menjual Yesus demi dunia, demi harta, demi kekayaan, demi uang, meninggalkan Tuhan Yesus. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Maka saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ada amin saudara? Berkat Tuhan akan berikan, akan dipercaya memanage berkat-berkat yang dari Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu sedang membangkitkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Untuk apa? Untuk mengandung dan melahirkan. Mengandung apa? Mengandung kuasa Tuhan dari surga dalam hidupmu. Bahwa saudara dan saya memiliki kuasa. Katakan, saya punya kuasa. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu mengalir dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Saudara bukan orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi saudara adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya untuk diberkati, ya dipercaya dalam usaha bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, itu pun dipercaya. Saya bersyukur ya, di mana yang terakhir Abraham rela berkorban. Luar biasa. Di mana dia taat, Tuhan bilang umur 8 hari sunat Ishak. Dan dia lakukan, kerjakan. Dan luar biasa, Abraham rela berkorban. Ya, di mana dia selalu memandang Tuhan, selalu memberikan hidupnya, selalu menantikan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Itulah pengorbanan Abraham. 25 tahun, bukan yang sebentar.
dia berkorban waktu, dia bersabar, dia tetap menantikan janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Bayangin saudara, setelah 25 tahun penantian, akhirnya melahirkan gak Sarah? Diberi nama siapa saudara? Siapa yang tahu Ishak artinya apa? Tertawa. Ishak artinya tertawa. Luar biasa saudara. Mari hari ini saya tidak panjangkan lebar. Siapa mendapatkan anak di usia yang sudah tua, ini adalah berkat, anugerah, kasih karunia yang murni. Dari siapa? Dari Tuhan. Ini anugerah dari Tuhan buat Abraham, buat Sarah. Makanya ketika dia melahirkan, Sarah diberi nama Ishak yang artinya tertawa. Ada sukacita. Kenapa? Karena Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Hari ini apapun masalah persoalan dalam hidupmu, Tuhan katakan tetap sukacita. Katakan kiri kananmu, tetap sukacita. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Di bulan Mei ini saudara akan mengalami keajaiban. Di bulan Mei ini saudara akan terima mujizat pemberian Tuhan yang murni dari Tuhan Yesus, diberkati dengan kelimpahan. Ada amin saudara? Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada. Melewati bulan April itu berkat pemeliharaan Tuhan. Itu berkat perhatian Tuhan buat hidup saudara dan saya. Sehingga kita masuk di bulan Mei ini, kita boleh mengalami, wow, luar biasa Tuhan. Aku merasa usahaku, pelayananku, keluargaku, hidupku dipelihara oleh Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang menyadari kalau saudara sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan? Boleh angkat tangannya, katakan saya Tuhan Yesus, saya bersyukur karena apa yang saudara saya terima malam hari ini. Dengar baik-baik. Baik itu pelayanan, baik itu berkat, baik itu kasih karunia, itu adalah anugerah yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Makanya ini pesan Tuhan di bulan Mei, dalam keadaan apapun saudara tetap miliki sukacita. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Yang punya duit sukacita bisa nggak? Bisa ya. Tetap tersenyum, tertawa. Kenapa ada sukacita? Karena saya yakin, saya punya iman, saya percaya Tuhan pasti menolong buat saya. Yang tidak mungkin buat saya, mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan akan mengerjakan buat hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu nantikan terus janji-janji Tuhan dalam hidup. Tapi yang terutama kita menantikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dialah segalanya dalam hidup kita. Kita punya Yesus. Yesus punya kuasa untuk menggenapi dengan berbagai macam cara untuk menolong kita. Seberapa banyak yang yakin kalau Tuhan menolong pasti dengan cara Tuhan. Kita yakin, bukan cara kita. Kita maunya instan, kita maunya cepat. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong pada saudara karena Dia mengasihi saudara dan saya di tempat ini. Dia peduli kepada saudara dan saya. Mari katakan bersama saya, Tuhan peduli pada saya. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan pasti genapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya terima bulan Mei ini berkat berlimpah-limpah dari Tuhan. Keajaiban Tuhan akan nyatakan dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Mari saudara kita tundukkan kepala kita. Saudara dengar baik-baik. Buka hatimu. Bulan Mei, bulan berkat bagi saudara dan saya. Percayalah saudara, ketika Tuhan berjanji pada Abraham dan Sarah 2025, janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Di mana berkat Tuhan akan melimpah atas hidup saudara. Janji Tuhan itu akan nyata buat hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan sembuhkan. Di bulan Mei ini saudara, seberapa banyak yang percaya di hatimu bahwa kita punya Tuhan Jehovah Jireh,
Allah penyedia bagimu. Mari saudara, angkat tanganmu. Percayalah apa yang kau hadapi di bulan Mei ini. Engkau akan dibela Tuhan. Engkau akan dipulihkan Tuhan di bulan Mei ini dan bulan seterusnya. Saudara mau terus lebih dekat dengan Tuhan. Saudara mau terus nyatakan terima kasihmu pada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kalau sampai hari ini bulan Mei, di awal bulan Mei ini kita bersyukur karena Tuhan selalu menuntun hidup saudara. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memperhatikan setiap hidup saudara dan saya di tempat ini. Percayalah dengan iman saudara. Di dalam bulan ini, bulan Mei, Tuhan Yesus telah mengubahkan musibah menjadi mujizat dalam hidupmu. Tuhan memelihara dan Tuhan menuntun saudara dan saya di jalan kemenangan. Mari saudara berkatakan dengan iman bersama saya. Tuhan Yesus, bulan Mei ini bulan berkat melimpah atas hidupku dan keluargaku. Bulan Mei ini Tuhan, aku menerima janji-Mu. Bahkan Tuhan, aku percaya janji Tuhan nyata bagiku. Aku diberkati Tuhan, aku dipulihkan Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Di bulan Mei ini Engkau Allah Jehovah Jireh menyediakan buat aku dan keluargaku, buat usaha bisnis, ekonomi dan pekerjaan. Aku diberkati Tuhan. Hamba-Mu bersyukur, berterima kasih Bapa. Biarlah kasih kuasa-Mu melingkupi kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan mengakhiri dengan kuasa-Mu. Kasih-Mu melingkupi kehidupan hamba. Aku percaya setiap kami di tempat ini mengalami berkat, janji Tuhan, kemurahan yang Tuhan nyatakan di bulan Mei ini Tuhan, bulan pemulihan buat hidup kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara para imam untuk maju ke depan. Kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kurabata kasyaka. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Arahkan hatimu. Kurabata kasyaka. Saudara, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus malam hari ini. Saya mengundang Bapak Kiki, Bu Felis untuk maju ke depan. Kita angkat pujian karena salib-Mu ku hidup. Glory haleluya. Glory haleluya Tuhan. Hurabatakasya. Nanti Patriko buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Hurabatakasya. Hurabatakasya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat pujian ini karena salib yang hidup. Saudara, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, siapkan hatimu saudara. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa-dosa kita, mengakui segala pelanggaran, kesalahan berkuasa, tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari malam hari ini saudara,
Sebelum saudara dan saya sehidangan makan dan minum perjamuan kudus, mari kita mau akui segala dosa-dosa kita. Mari kita mau akui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Mari setiap pribadi berdoa. Setiap pribadi berdoa. Setiap pribadi mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Kurabatan kasih. Saya percaya Tuhan jamah. Penuhi kami dengan kuasa. Saya percaya malam hari ini Tuhan ubahkan hidup kami. Kami minta ampun Tuhan. Ampuni segala dosa. Ampuni segala kesombongan kami. Ampuni Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Tahirkan kami Bapa. Kami minta perkenanan-Mu. Indah rata kasih. Sama-sama kita akan puji. Karena salib-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena salib-Mu, Kuria rabata kata kasih kira. Seperti firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan Yesus Allah yang setia, Tuhan Yesus Allah yang adil. Ketika Engkau mengaku dosa-dosa-Mu, ketika Engkau melepaskan kesombongan-Mu, ketika Engkau melepaskan keakuan di dalam hidup-Mu, maka Tuhan akan layakkan hidup saudara dan saya. Tuhan akan sucikan hidup saudara dan saya. Tuhan akan memperbaharui hidup saudara dan saya. Karena salib-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kuri bihaya hamba sebagai hamba Tuhan, kami punya iman. Tuhan ubahkan roti dan anggur jadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, yang terpecah-pecah bagi kami. Kami mau sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Sucikan, tahirkan, kuduskan setiap kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kesombongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan keterikatan kami. Kami punya kelepasan, kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami buka hati kami lewat firman Tuhan malam hari ini. Tuhan berbicara lewat perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, sucikan hati kami, baharui hati kami di dalam nama Yesus. Kurabata kata kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kurabata kata nama kasih. Engkau yang berkuasa Tuhan. Kurabata kata kasih di dalam nama hidup yang baru.
bangkit berdiri. sanggup menyembuhkan. Kurabakakasya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. mari buka hatimu saudara. Engkau yang berkuasa, Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. untuk melakukan Dalam malam hari ini saudara kita minta pengampunan dari Tuhan. Kurabakakakasya. Saudara katakan di dalam hatimu, Tuhan aku mau menang. Kami mau Tuhan lepaskan yang mengikat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengalami hidup bersama Tuhan. Kami mau hidup diselamatkan. Kami mau hidup diurapi. Kami mau hidup diberkati. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Bapak, setiap kami, Tuhan kami minta perkenanan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Aku percaya kuasa Tuhan mengalir di dalam setiap hidup kami. Kami dibaharui, hati kami, hidup kami dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara, saya dapat Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Apa yang saya perkatakan, Tuhan tahu. Kita bersyukur, mari angkat. Inilah tubuh Yesus, lebih dari atas kepala. Saudara, yang saudara pegang itu bukan roti biasa. Ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah di kayu salib. Ini adalah bukti kasih Tuhan Yesus buat saudara dan saya di tempat ini. Waktu engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, kutuknya diberkat, hidupmu dipulihkan, dosamu diampuni, hidupmu disembuhkan. Yang percaya bersama saya katakan, terima kasih Tuhan. Amin. Dengar firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bukankah yang saudara pegang adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabbah kasyakara. Inna Rabbah kasyakara. Mari saudara angkat darah Tuhan Yesus cawan lebih dari atas kepalamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darahmu Yesus, sucikan aku. Kita angkat pujian ini saudara. Mari angkat kedua tangan. Katakan, Tuhan, darahmu menyucikan. Kurabahai dan
kasih-Mu Yesus, sucikan darah. Katakan dari hatimu, Darah-Mu Yesus, bebaskanku. amin, amin Tuhan. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku Katakan dari hatimu, dijadikan. angkat kedua tangan. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan saya mengundang Ibu Kristanti untuk maju ke depan. Darah-Mu Yesus, Darah Tuhan memateraikan hidup saudara dan saya di tempat ini. Tuhan yang akan mengurapi Darah-Mu Yesus, di dalam nama Yesus. ubahkan aku Katakan, ku dijadikan baru. dijadikan. Angkat pujian. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, di dalam nama Yesus. sucikan aku. Kurang katakan syada. Darah-Mu Yesus, Aku percaya inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Darah-Mu Bahkan Yesus, minyak ini menjadi darah ubahkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kami dimateraikan oleh kuasa darah Yesus. Kami dikurangi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima pengurapan yang dari Tuhan malam hari ini. Materaikan kami Tuhan bulan Mei ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Darah yang membebaskan, darah yang memerdekakan, darah yang melepaskan dari segala keterikatan dalam hidup kami. Kami diubahkan, dibaharui, dijadikan baru malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. dijadikan. Mari kita angkat pujian darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan. Amin Tuhan dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Katakan ku dijadikan Dijadikan. darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan Di dalam aku. nama Yesus Tuhan. Darah-Mu Yesus, bebaskan. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Dijadikan. Darah-Mu Yesus. Katakan Darah-Mu Yesus, sucikan aku. katakan dari hatimu saudara. Darah-Mu Dengan iman Yesus, bebaskan. kita percaya malam hari ini kita dilepaskan, dimerdekakan. Darah-Mu Yesus, Kami percaya, ubahkan kami terima aku. kasih. Dijadikan. Sekali lagi mengatakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan Kurang aku. katakan syada. Darah-Mu Yesus, bebaskan. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Dijadikan. Ku dijadikan baru. Mari saudara angkat tanganmu lebih dari atas. Kurabata kaya syada. Aku percaya darah-Mu Tuhan Yesus yang menyucikan setiap hidup kami. Darah-Mu Tuhan Yesus malam hari ini yang memateraikan setiap kami. Darah-Mu Tuhan Yesus yang mengurapi setiap kami. Kami percaya malam hari ini Bapa, kami boleh menerima pengurapan yang dari Tuhan. Satu hal Tuhan kami percaya dengan iman, Engkau memateraikan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kami percaya malam hari ini
kamu sebagai hamba Tuhan, memakai otoritas yang dari Tuhan, mengurapi setiap jemaat umat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memateraikan setiap umat-Mu Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari taruh di keningmu, buat tanda salib dalam nama Yesus. Saudara, kalau masih ada, taruh di bagian yang sakit, percaya ada kesembuhan, keajaiban, mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini. Hidup yang baru, hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Tuhan dalam hidup, katakan terima kasih. Terima kasih. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih di bulan Mei ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan beri. Kita ayat senang. Amin, amin. Syukur bagimu. Katakan Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Syukur beri tepuk tangan, sorakan haleluya. Aku terima kemenangan, aku terima kesembuhan, pemulihan. Aku bersyukur Tuhan, haleluya. Aku terima urapan Tuhan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mengucap syukur. Ku berterima kasih buat urapan yang baru ku terima di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kami boleh menerima urapan Tuhan yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di bulan Mei ini Tuhan, mari Roh Kudus pimpin, tuntun, bimbing, arahkan setiap hidup kami, agar kami terus berjalan di dalam kebenaran. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan Yesus. Mari Tuhan, jamah kami, lawat kami, pulihkan, beri hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, hidup yang baru. Kemenangan kami terima malam hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Amin. Saya kembalikan tangannya. Silahkan duduk.
Puji nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena firman-Nya yang begitu menguatkan dan juga perjamuan kudus serta pengurapan. Tiba saatnya kita akan tundukkan kepala, kita akan memberikan persembahan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur berterima kasih Tuhan jika Engkau telah memberkati kami semua, dan tiba saatnya kami pun akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami dengan tulus hati memberikan sebagian berkat yang kami punya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahannya, kiranya Tuhan Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman? Seperti biasa Selasa ada doa puasa ya di siang hari. Setiap malam ada doa malam pukul 7. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan kasih Tuhan. Bapak Hendra Budiman akan berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami Tuhan tetap boleh berada di dalam naungan-Mu ya Bapa. Kami tetap berhandar, berlindung di dalam kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong senantiasa. Terima kasih Bapa, kami mau bawa negara dan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada hari-hari ini Tuhan, Engkau yang senantiasa sedang berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Ketika bangsa ini terpuruk, ketika bangsa ini Tuhan dalam keadaan tidak berdaya Tuhan, kami percaya bangsa ini sungguh membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang bekerja di tengah bangsa dan negara ini yang dalam keadaan yang tidak baik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika setiap umat-Mu berdoa, ketika setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan menopang doa untuk bangsa ini Tuhan, akan terjadi sesuatu perubahan bagi bangsa ini. Meskipun ekonomi terasa berat, terasa sulit Tuhan, tapi kami percaya ketika ada anak Tuhan berdoa, menopang untuk pekerjaan, Engkau sendiri di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya sesuatu akan terjadi.
Tuhan sendiri akan bekerja di tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh luar biasa bagi bangsa ini Bapa. Kami berdoa terus Tuhan untuk keamanan di negeri kami, di bangsa kami Tuhan. Supaya bangsa ini boleh damai dan tentram Tuhan. Meskipun ada gejolak, ada sesuatu yang senantiasa mengganggu kehidupan di bangsa ini Tuhan. Tuhan pakai juga hamba-Mu juga untuk presiden yang ada Tuhan, dan wakil presiden. Tuhan juga akan tolong Bapa beri hikmat akal budi untuk memimpin negara dan bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri akan bekerja di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, supaya terjadi perubahan, supaya terjadi terobosan baru, sehingga bangsa dan negara ini boleh mengalami Tuhan perubahan yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan di negeri ini boleh tetap terpelihara dalam masa kesukaran dan masa kesulitan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan luputkan, Tuhan pasti akan bedakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun yang sedang melayani pekerjaan-Mu, khususnya di negeri kami ini Tuhan. Beri kekuatan senantiasa, gereja-gereja Tuhan terus bersatu, gereja-gereja Tuhan terus boleh melakukan kolaborasi Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan semakin nampak di negeri ini, sehingga boleh banyak jiwa di negara ini dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, goncangan-goncangan yang terjadi di negara ini, baik goncangan alam, goncangan apapun juga Tuhan, supaya bangsa ini boleh sadar dan kembali, dan boleh mencari kebenaran yang sejati hanya semuanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih juga, berkati penabur benih Tuhan. Tuhan pakai penabur benih ini menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, lewat ROTD maupun juga lewat live streaming. Tuhan juga pakai penabur benih supaya menjangkau banyak jiwa, supaya banyak orang-orang mengalami Tuhan perombakan Tuhan, dan jiwa-jiwa boleh terus berdatangan Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, gedung ibadah yang permanen Tuhan sediakan pada saatnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Terus mengangkat tangan. Kita percaya di tempat ini kita telah menerima kuasa kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu di tempat ini mengucap syukur, berterima kasih. Kalau kami boleh melewati bulan April, Tuhan menyertai, memberkati setiap hidup kami. Dan kami memasuki bulan Mei, kami mengangkat tangan pada Tuhan. Tuhan pimpin, bimbing, tuntun, arahkan kami. Bahkan kami mau hidup dalam kebenaran. Ubahkan hati kehidupan kami, baharui hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, di bulan Mei ini, di mana kami dipulihkan, disembuhkan, baik jasmani rohani kami, bahkan kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memperhatikan setiap hidup kami. Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Janji-Mu iya dan amin. Tuhan akan nyatakan dalam setiap hidup kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkau Allah Jehovah Jireh, Tuhan penyedia dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat malam hari ini, setiap kami dengan iman mengangkat tangan kepadamu Bapa, kami percaya setiap kami mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha,
bisnis, pekerjaan, pelayananmu, anak menantu cucumu diberkati Tuhan, lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, bejana-bejanamu diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Tiang awan, tiang api selalu menyertaimu. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, aku percaya Tuhan malam hari ini minyak anggur gandum yang baru mengalir dalam hidup kami. Kami sudah menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Allah sediakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap hidup kami di bulan Mei ini dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas daerah dalam setiap rencana hidup kami. Tuhan buat berhasil terus. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu memegang, menuntun, tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati, menjaga, melindungi, memagari, membentengi hidup kami dan keluarga. Aku percaya para bahaya, malapetaka, sakit, penyakit tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Aku percaya Tuhan, ketakutan sekalipun tidak dapat mendekat. Krisis boleh ada, tapi kami mengalami Kristus di dalam hidup kami, sehingga kecemasan tidak menimpa aku. Aku percaya itu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah menerimanya. Katakan amin. Silakan duduk saudara.